Ganyang susu Firza, yang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Ayo, ayo ganyang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Susu Firza, lezat rasanya. Susu Firza, selera bapak tua. Aduh, tapi teman-teman jangan salah. Beliau Imamuna, Imamul Ummah, Imamul Akbar, imam besar kita, yakni beliau punya garomah. Beberapa tahun yang lalu beliau telah menunjukkan garomah beliau. Yang pertama, menggiring orang-orang ke Tugu Monas. Yang kedua, garomah beliau mubahalah tunggal. Yang ketiga, garomah beliau kabur. Itu yang paling masyhur. Jadi garomah imam besar apa? Al-kaburi, saudara. NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna. Secara NU dirampas husnudon. Harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul? Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul? Semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Kita berhusnuzon saja. Ujungnya tuh soal husnuzon. Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil. Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI itu bukan orang bodoh. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja. Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya berarti yang nanya dalil orang pinter. Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnuzon bahwa beliau Bapak Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa, istana, pakai langgam Jawa. Itu sama Kabib-kabib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Di Istana Presiden di Jakarta, saudara, dia baca dengan langgam Jawa, langgam dalang, langgam pewayangan. Kurang ajar, biadab, saudara. Dia perolok Al-Quran, dia hina Al-Quran. Kurang ajar, Al-Quran dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar. Marah semua qori, saudara, sampai dianjing-anjingkan itu qori. Kurang ajar, biadab, sesat, kafir, saudara. Ini menghina Quran, saudara. Menterinya PKI ini rame-rame turun, kita demo kepung Istana Presiden supaya tidak kurang ajar kepada Al-Quran. Takbir. Udah menteri agamanya, saudara, sesat, kurang ajar. Qorinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan, berani kagak itu para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI. Nggak bakal berani, ayo nama, nggak bakal berani. Bahwa liberal sesat menyesatkan bukan dari ajaran Islam. Karena itu MUI tidak boleh terpengaruh dengan liberal, terjebak oleh liberal. MUI harus bersuara, harus mengeluarkan fatwa, nggak boleh Al-Quran dikinakan, betul. 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar Islam Nusantara, dihajar oleh mereka Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islam ya Islam, saudara. Betul apa tidak? Islam Nusantara bukan mengindonesiakan Islam, yang betul adalah mengislamkan Indonesia. Bolak-balik, ini liberal otaknya didengkul, makanya pakai goblok. Islam Nusantara bahaya tidak? Biarkan itu
Ganyang. Islam Nusantara. Ya harus Islam yang dinusantarakan. Nah, ini orang salah kaprah ini. Loh, Islam Nusantara itu sudah dibuat oleh Mbah Hasyim mulai dulu. Sekarang ini orang-orang yang sok-sokan Islam Nusantara itu sudah ada dari dulu, bukan kemarin. Makanya ada Islam Nusantara, yaitu Islam yang nasionalis. Ya memang Islam itu tidak ada, Islam yang radikal itu tidak ada, Islam liberal itu juga, Islam itu pasti nasionalis. Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu saudara. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian apapun bentuknya. Itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara selesai. Dulu, sekarang ada nggak para Balawi yang berani menyinggung Islam Nusantara? Semenjak bab nasab ini tidak akan pernah ada. Bangsa Indonesia, mau ngapain kalian dijajah sama Arab? Mau ngapain kalian diperbudak sama Arab? Mau ngapain kalian diarabkan? Jangan mau diarabisasi. Buat Nahdlatul Ulama itu dibuat untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diadakan Ansor, diadakan Banser itu untuk mengamankan ulama, untuk mengamankan, untuk membela yang hak. Lah kok saiki digunakan untuk yang lainnya? Yang jadi ketua NU enggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah. Condong sana, condong sini. Tidak boleh memanggil orang yang bukan orang Islam dengan panggilan kafir, tidak boleh. Tapi kita panggil non-muslim. Apa? Non-muslim. Tidak boleh mengundangkan wah kafir, bener. Itu kafir itu. Jangan. Maka orang-orang non-muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non-muslim. Hajar lagi sama Balawi-Balawi itu. Saudara, dia mau mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal, saudara. Sudah kemasukan PKI. Jangan panggil kafir di negeri ini, non-muslim aja. Itu tidak benar. Jangan sampai ngibuli kiai juga, tak boleh. Ini hanya 2 orang aja yang dari dulu ngomongnya kadang-kadang nggak persis. Jadinya fitnah begini. Yang dimasukkan televisi ya wong iku sebabnya profesor-profesor itu. Ya karena itu kita tidak mengikut profesor, kita mengikut kiai aja. Alhamdulillah Musyawarah Nasional Alim Ulama di Banjar dengan keputusan menggunakan kata non-muslim terhadap orang yang bukan agama Islam mendapatkan sambutan internasional sangat baik sekali, mendapatkan komentar dari berbagai pihak. Tapi istilah kafir dalam Al-Quran tidak boleh diganti non-muslim. Istilah kafir dalam agama nggak apa-apa. Selain Islam adalah kafir. Memang iya. Setelah saya teliti, bukan keputusannya NU dan bukan ini keputusannya ulama, hanya 2 profesor itu aja yang pernah menyatakan sholat Jumat nggak sah di jalan. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun, mereka mau rubah ya ayyuhal non muslim. Nah, dulu begitu, dulu sekali. Sekarang nggak bakal berani ya Abdul Khalid. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Lah kita sudah tahu alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata. Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Walakin katsirum minan nasi la ya'lamun. Tapi banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Ujri Channel. Oke, barusan beberapa tanggapan ya dari Kiai Imad tentang sejarah, tentang mungkin lagi menyindir ya salah satu ketum PBNU yang mengatakan kita cukup husnuzon aja, dan dijawab oleh Kiai Imad ya dengan sindiran halusnya
sejarah kita diambil, tapi kita harus husnudon gitu loh. Menurut saya ada kalanya kita itu harus bertindak, dan bukan hanya kita harus diam saja gitu loh. Ketika sejarah-sejarah NU, sejarah-sejarah pahlawan kita itu eh, diselewengkan lah, diambil alih, seolah-olah mereka lah yang dulunya itu pejuang-pejuangnya itu adalah kebanyakan dari mereka, begitu. Dan alhamdulillah ketika ada menurut saya ini ya, ketika ada tesis Kiai Imad bermuncul seperti ini, orang-orang itu berani bersuara gitu loh. Dan tidak takut dengan kata-kata kualat lagi. Ketika terkait nasab, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, itu menurut saya lumrah sekali. Ketika tidak percaya ya sudah tidak percaya gitu loh. Tapi kalau saya pribadi mulai dulu memang tidak menganggap mereka itu adalah dzurriyyah Rasulullah SAW, karena yang saya ketahui dan saya percaya dzurriyyah Rasulullah atau ahlul bait, kalau ini bicara ahlul bait ya, ahlul bait itu adalah yang dibicarakan oleh kiai-kiai itu gitu. Kiai-kiai kita di Nusantara ini gitu loh, waktu berceramah ahlul bait itu adalah ini dan ini dan ini dan ini, seperti itu. Sulit ya. kalau saya itu sulit untuk mempercayai mereka. Saya disuruh husnudon seumpamanya, ya husnudon saja, tapi terkait personalnya, dirinya, bukan tentang ketersambungannya, bukan tentang darahnya yang mengalir gitu loh. Husnudon ini kan katanya itu berprasangka baik katanya. Kalau menurut saya selalu berprasangka baik di semua orang. Saya diajari oleh kiai saya itu berprasangka baik ke semua orang, begitu. Dan terkait nasabnya saya tidak berani husnudon gitu loh, karena ada kata-kata seperti ini. Kalau nggak salah dari Wafi ya, Gus Wafi ya, kalau nggak salah. Enggak apa-apa ketika Anda percaya atau tidak percaya, itu enggak apa-apa. Menganggap mereka dzurriyyahnya Rasulullah atau bukan itu enggak apa-apa, tetapi jangan salah, kalau seumpamanya kapan-kapan di akhir zaman atau di padang mahsyar, apa itu sebutan Gus Wafi itu dulu kemarin tuh, ketika mereka itu memang dzurriyyahnya Rasulullah, kalian akan malu. Saya berpikir ya malunya dari mana? Saya berhusnudon, berprasangka baik ke orang, ke semua orang, tetapi kan saya tidak berani berhusnudon karena ini terkait darahnya Rasulullah. Saya juga tidak berani. Rasulullah pun pasti mengertilah dengan keadaan perasaan yang ya cocoklah saya gitu loh. Seumpamanya logikanya, ketika saya berhusnudon terus tingkah lakunya mereka di luar dari husnudon saya, otomatis ya, saya berarti bisa berpikiran, wah dzurriyyahnya Rasulullah seperti ini, apalagi wah itu, ini kan tambah hancur di pikiran, memikirkan tentang Rasulullah SAW. Pada Rasulullah SAW katanya kiai saya itu adalah orang yang terbaik dari yang terbaik, begitu, orang yang mulia dari yang mulia, orang yang paling mulia itu Rasulullah SAW. Jadi saya tidak mau berhusnudon tentang nasab ketika tidak tidak sama atau tingkahnya, omongannya melingsi yo, wah nggak berani saya. Lebih baik saya husnudon dengan orangnya saja, kalau berprasangka baik. Kalau berprasangka baik
Kalau husnuzon ke nasab belum dipikir dulu kalau saya. Benar katanya kayak Imat itu. Biar kita ada pola eh, biar tak terdoktrin terlalu jauh gitu loh. Di selama pemikiran kita itu bisa berpikir di apa ya, di sela-sela pola pikir kita lah gitu loh. Jadi ada celah untuk berpikir. Tetapi kalau husnuzon, waduh, repot. Husnuzon untuk memang baik gitu loh. Siapa yang tidak baik kalau husnuzon? Memang baik, tapi kan realistis harusnya kita gitu loh. Yes lah, jangan lupa subscribe, rekomendasi, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.